Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar setia, malam ini izinkan saya membawa Anda ke sebuah malam di Baghdad. Malam yang sunyinya terasa berat. Malam yang anginnya seperti membawa kabar yang belum selesai. Duduklah dengan nyaman. Bayangkan lampu-lampu minyak menyala redup. Bayangkan suara langkah kaki di jalan berbatu. Dan di tengah kota yang mulai terlelap itu, ada satu rumah yang pintunya terkunci rapat. Rumah itu milik seorang saudagar kaya. Namun bukan hartanya yang membuat rumah itu terkenal, melainkan kabar bahwa di dalamnya tersimpan sebuah rahasia. Dan seperti biasa, ketika ada rahasia, manusia tidak pernah bisa benar-benar diam. Kabar itu menyebar cepat. Konon saudagar itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ada yang mengatakan emas, ada yang berkata dokumen penting. Ada pula yang berbisik bahwa ia menyimpan sesuatu yang bisa menjatuhkan banyak orang berpengaruh. Orang-orang mulai berspekulasi. Pasti ada sesuatu yang besar, kata seorang lelaki di pasar. Kalau tidak penting, tak mungkin dijaga seketat itu, sahut yang lain. Di antara kerumunan itu, Abu Nawas berdiri sambil mengelus janggutnya pelan. Wajahnya tampak biasa saja, tetapi matanya memperhatikan lebih dalam dari sekedar cerita. Ia tidak tertarik pada isi rumah itu. Ia tertarik pada kegelisahan orang-orang di luarnya. Malam berikutnya suasana semakin panas. Beberapa pemuda nekat mencoba mendekati rumah itu. Mereka hanya ingin mengintip, sekedar memastikan kabar yang beredar. Namun pintu tetap tertutup, jendela-jendela gelap, tak ada cahaya, tak ada suara. Esok paginya, saudagar itu datang ke istana menghadap khalifah. Ia mengadu bahwa desas-desus itu membuatnya resah. Orang-orang mulai mencurigainya tanpa alasan jelas. Khalifah pun memanggil Abu Nawas. Di ruang istana yang luas, dengan tiang-tiang tinggi dan lantai marmer yang memantulkan cahaya, Abu Nawas berdiri dengan tenang. "Abu Nawas," ujar Khalifah dengan suara berat namun terkendali. Kota ini mulai gelisah, hanya karena sebuah pintu yang tertutup. Abu Nawas tersenyum tipis. Yang membuat orang gelisah bukan pintunya, Paduka, tapi imajinasi mereka sendiri. Khalifah mengkerenyit. "Maksudmu?" Semakin sedikit yang diketahui manusia, semakin liar dudaannya. Khalifah terdiam. Ia tahu Abu Nawas jarang berbicara tanpa makna. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Khalifah. Abu Nawas menunduk hormat. "Izinkan hamba berbicara dengan saudagar itu, sendirian." Malam itu, Abu Nawas mendatangi rumah yang menjadi pusat perhatian itu. Angin bertiup pelan, lampu di teras menyala redup. Saudagar itu membuka pintu dengan wajah tegang. "Abu Nawas, kau datang untuk memeriksaku?" Suaranya gemetar. Abu Nawas tersenyum ringan. "Aku datang untuk menyelamatkanmu." "Dari siapa?" "Dari ketakutanmu sendiri." Saudagar itu terdiam. Mereka duduk di ruang tamu. Sunyi beberapa saat. Hanya suara kayu berderik pelan. "Apa sebenarnya yang kau sembunyikan?" tanya Abu Nawas lembut. Saudagar itu menunduk lama. Akhirnya ia menjawab pelan. "Tidak ada emas, tidak ada dokumen. Hanya surat-surat lama. Surat dari sahabat yang sudah wafat. Kenangan masa lalu." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Lalu kenapa kau merahasiakannya?" Saudagar itu menghela napas panjang. "Karena aku takut. Takut orang menganggapku lemah. Aku seorang pedagang besar. Orang mengenalku sebagai pria tegas. Jika mereka tahu aku masih menyimpan surat-surat penuh air mata, mereka akan menertawakanku." Ruangan terasa lebih berat. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. "Jadi yang kau kunci sebenarnya bukan pintu rumahmu, tapi rasa malumu." Saudagar itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Di luar sana orang-orang sibuk menduga isi rumah itu. Padahal di dalamnya hanya ada hati yang takut dinilai.
Abu Nawas berdiri pelan. "Besok pagi, bukalah pintumu." "Apa? Tidak, mereka akan masuk." "Biarkan," jawab Abu Nawas tenang. "Semakin kau sembunyikan sesuatu yang tidak salah, semakin besar kecurigaan orang." Keesokan paginya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu rumah saudagar itu terbuka lebar. Tidak ada penjaga, tidak ada tirai tertutup. Orang-orang yang lewat berhenti. Mereka saling pandang. Ada apa ini? Beberapa orang mendekat. Mereka mengintip. Di ruang tamu, saudagar itu duduk dengan tenang. Di depannya tumpukan surat lama. Ia tidak menyembunyikan apapun. Salah satu warga memberanikan diri bertanya, "Apakah ini yang kau rahasiakan?" Saudagar itu mengangguk pelan. "Hanya kenangan." Orang-orang terdiam. Tidak ada emas, tidak ada rahasia besar, tidak ada konspirasi. Hanya kertas-kertas usang. Desas-deses itu pun perlahan mati, karena imajinasi tidak lagi punya ruang untuk tumbuh. Di kejauhan, Abu Nawas berdiri sambil tersenyum kecil. Sore harinya, Khalifah kembali memanggilnya. "Kau tidak menyelidiki apapun?" jawab Abu Nawas ringan. "Kau hanya menyuruhnya membuka pintu." Karena seringkali masalah bukan pada apa yang disembunyikan, tapi pada ketertutupan itu sendiri. Khalifah tersenyum perlahan. Namun kisah ini belum selesai. Malam itu, saudagar itu mendatangi Abu Nawas dengan wajah berbeda, lebih ringan, lebih lega. "Aku merasa seperti kehilangan beban bertahun-tahun," katanya sambil menatap langit malam. Abu Nawas menatap langit malam. Kadang kita terlalu sibuk menjaga citra, sampai lupa menjaga jiwa. Saudagar itu mengangguk. "Apa yang membuat orang begitu cepat mencurigai?" tanyanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Karena manusia lebih mudah percaya pada kabar buruk daripada kenyataan sederhana." Angin malam berhembus. Suasana terasa hangat meski udara dingin. "Lalu bagaimana agar kota ini tidak mudah gelisah lagi?" tanya saudagar itu. Abu Nawas tersenyum. "Mulailah dari dirimu. Jika tidak ada yang kau sembunyikan, jangan hidup seperti kau menyembunyikan sesuatu." Sahabat pendengar, kisah malam ini bukan tentang rumah atau surat-surat lama. Ini tentang hati yang terkunci, tentang rasa takut dinilai, tentang betapa mudahnya manusia membangun cerita hanya karena kurangnya kejelasan. Kadang dalam hidup kita juga seperti saudagar itu. Kita menutup diri terlalu rapat. Kita menyimpan luka, kenangan, atau kelembutan hati karena takut dianggap lemah. Padahal yang membuat orang curiga bukan isi hati kita, tapi dinding yang kita bangun sendiri. Dan seperti yang dilakukan Abu Nawas, terkadang solusi terbesar bukanlah membuktikan sesuatu, melainkan membuka pintu. Semoga kisah malam ini menghangatkan hati Anda. Semoga ia mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tertutup menyimpan kejahatan, dan tidak semua yang terlihat kuat benar-benar tenang di dalam. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.